A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni apakah dosa bagi laki-laki yang sering sholat tapi sering onani. Ya, pandangan melakukan onani menurut Islam. Kebiasaan onani yang dianggap sebagai perbuatan haram karena melakukan proses perangsangan alat kelamin sendiri untuk mendapatkan suatu kepuasan, namun tidak disertai adanya pasangan yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dalam Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istri atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Maka barang siapa yang menginginkan selain yang demikian, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Para ulama seperti halnya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zaidiyah sudah sangat jelas melontarkan argumen mereka mengenai ayat di atas, bahwa onani pada dasarnya memang diharamkan. Hal tersebut didasarkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Mu'minun ayat 5, sampai bahwa kita sebagai seorang laki-laki harus pandai-pandai menjaga kemaluan kita dan hanya diperbolehkan kita lampiaskan kepada istri kita saja. Kemudian jika kita tidak mengindahkannya dan tetap melakukan perbuatan onani, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang melampaui batas yang sudah ditetapkan kehalalannya oleh Allah, dan justru kita malah memilih keharaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mazhab Hanafi mempunyai pendapat lain tentang onani. Mereka berpendapat bahwa melakukan perbuatan onani bisa termasuk diharamkan untuk kondisi-kondisi tertentu saja, dan akan berubah menjadi wajib pada kondisi-kondisi yang lainnya. Mereka juga menjelaskan bahwa melakukan perbuatan onani bisa menjadi wajib jika seseorang takut melakukan perbuatan yang termasuk perzinahan bila tidak segera melakukan onani. Hal seperti ini juga tidak sembarangan diutarakan karena sudah didasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku dengan mengambil dari kemudaratan yang dirasa akan lebih ringan. Namun para ulama tersebut menganggap haram jika onani hanya dilakukan untuk aktivitas bersenang-senang yang digunakan sebagai rutinitas dan untuk memancing syahwatnya saja. Mereka juga menjelaskan bahwa perbuatan onani bisa dikatakan tidak menjadi masalah jika orang tersebut sudah dikuasai oleh hawa nafsu ataupun syahwat yang tidak bisa ditahan lagi, sementara dia belum mempunyai seorang istri ataupun budak perempuan untuk menyalurkan hasratnya, sehingga ketenangan syahwat bisa diatasi dan dikendalikan. Perihal ini juga sudah diperkuat oleh sabda Rasulullah, yakni, "Wahai para pemuda, apabila siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu
menjaga pandangan dan kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai pelindung. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hazm mengenai onani, bahwa perbuatan itu termasuk makruh hukumnya dan tidak akan mendapatkan dosa akibatnya, karena apabila seseorang yang memegang bagian kemaluannya dengan menggunakan bagian tangan kirinya, maka bisa dikatakan diperbolehkan menurut ijma' dari para ulama, sehingga melakukan perbuatan onani bukanlah dianggap sebagai suatu perbuatan yang tergolong diharamkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 119. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu." Quran surat Al-An'am ayat 119. Dan melakukan perbuatan onani tidak ada keterangan jelasnya mengenai keharamannya. Oleh sebab itu bisa dikatakan halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Dari beberapa pendapat para ulama yang menyimpulkan bahwa melakukan perbuatan onani itu makruh, dia adalah Ibnu Umar, yang bisa disimpulkan seperti itu dikarenakan dia berpendapat bahwa melakukan perbuatan onani bukanlah tergolong suatu perbuatan yang terpuji, namun bukan juga merupakan perilaku yang mulia. Terdapat suatu cerita mengenai manusia yang sedang bercakap-cakap tentang onani. Selanjutnya, ada sebagian dari mereka yang berpendapat memakruhkannya, dan juga ada sebagian dari yang lainnya mengizinkan. Mereka yang mengizinkan adalah Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan juga sebagian lagi ada ulama yakni dari tabi'in yang masyhur. Al-Hasan berpendapat bahwa dahulu kala saat terjadi peperangan, banyak kaum laki-laki yang melakukan onani. Mujahid berpendapat bahwa banyak orang dahulu yang menganjurkan kepada para pemuda-pemudanya untuk melakukan perbuatan onani dengan harapan akan bisa menjaga kesuciannya. Seperti halnya pada hukum perbuatan onani yang dilakukan oleh seorang wanita, mempunyai hukum yang sama dengan perbuatan onani yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Kitab Fiqhus Sunnah Juz 3 halaman 424 sampai 426. Berdasarkan pendapat yang diperoleh dari para ulama yang sudah diulas di atas, tidak satupun dari mereka yang secara tegas menjelaskan bahwa melakukan perbuatan onani sama halnya dengan perbuatan zina. Namun, mereka mengungkapkan bahwa melakukan perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai muqaddimah zina, perbuatan yang dianggap sebagai pendahuluan zina. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Sobat beriman, demikianlah pembahasan singkat mengenai hukum onani. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat
dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.